Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatannya, hingga kenikmatan yang paling agungnya, yakni kita masih diberikan kemudahan di dalam menunaikan ibadah, di dalam menguatkan keimanan dan keislaman kita. Dan diantaranya melalui syariat yang Allah suruh terhadap kita, diantaranya yakni sholat Jumat. Hadirin ikhwatu iman, bahwasanya tatkala musibah masih menghinggapi kita, maka tentunya kita harus terus-menerus meningkatkan ketakwaan, karena tiadalah solusi yang terbaik tatkala seseorang itu menghadapi masalah kecuali dengan takwa. Karena Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dijadikan baginya jalan keluar. Dan bagaimana seseorang yang bertakwa mengharapkan perhiasan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, bahwasanya perhiasan di akhirat itu, wal ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, bahwasanya wal ajrul akhiratu, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka hal ini menegaskan bagi kita agar mengharapkan pahala akhirat tatkala musibah wabah yang masih mengguncang, yang terus-menerus bertambah, dan kita harus waspada, hati-hati. Dan tentunya bagaimana terhadap orang-orang yang bertakwa, Allah telah menggariskan pahala yang sangat besar di dalam surah Ali Imran. Allah mengatakan, "Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lil ladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharah wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad." Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Maksudnya dari dunia dan seisinya, yaitu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Rabb mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan ada pula istri-istri yang disucikan serta ridha Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Dalam ayat ini ditunjukkan pahala besar bagi orang-orang yang bertakwa, bahwasanya akhirat yang kita harapkan, akhirat yang kita dambakan, dan juga surga
yang menjadi dambaan seorang mukmin hendaknya dicapai, hendaknya diraih dengan jalan-jalan yang menuju takwa. Dan Allah menyebutkan dan menghubungkan takwa itu dengan sifat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang jujur, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampunan di waktu sahur. Surah Al-Imran ayat 16 sampai 17. Bagaimana Allah gambarkan sifat-sifat hambanya yang bertakwa, yaitu orang-orang ini telah dijanjikan pahala yang besar, pahala yang berlimpah. Karena itulah bagaimana mereka senantiasa meminta ampunan kepada Allah atas keimanan mereka, yaitu keimanan kepada kitabnya dan juga kepada Rasulnya, dan juga iman kepada Allah, juga iman kepada apa yang disyariatkannya. Maka dengan amalan itu, dengan wasilah itu, tentunya orang-orang yang seperti ini meminta ampunan atas dosa-dosanya, atas kelalaian yang selalu diperbuat dalam urusannya, dan juga selalu mereka meminta waqina azabannar, dan jagalah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Maka kemudian dalam ayat berikutnya Allah juga menyebutkan karakteristik utama hambanya yang bertakwa itu. Yang pertama adalah as-sabirin, yaitu orang-orang bersabar. Yang sabar itu dalam menjalankan ketaatan dan meninggalkan semua yang diharamkan, serta sabar terhadap takdir yang ia terima. Maka itulah terlingkup makna-makna sabar. Kemudian wasadiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar akan keimanannya, yakni percaya kepada apa yang diberitakan kepada mereka berkat keimanan mereka, yang hal ini direalisasikan oleh mereka dalam sikap teguh hatinya dalam mengerjakan amal-amal yang tentunya terasa berat. Bahwasanya orang-orang yang beriman sentiasa terkadang berat dalam beramal, maka perlunya kejujuran keimanan mereka dengan meningkatkan gairah dalam beribadah. Dan juga makna as-sadiqin disebutkan pula dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya yaitu antara hubungan lahir dan batin. Apa yang ditampakkan dan yang sembunyikan itu adalah sama. Amal hati, perbuatan, dan juga perbuatannya itu sama, sejajar, serta tidak ada tentangan antara keduanya. Yang artinya tidak ada perbedaan antara perbuatan dia di dalam zahirnya dan juga apa yang di dalam hatinya. Termasuk pula membenarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kadang tak sesuai dengan nalar atau akal atau pendapatnya, atau mungkin belum paham terhadap ilmunya. Sebagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ketika Nabi memberitakan bahwa dirinya telah di-Isra dan Mi'raj, maka sahabat Abu Bakar adalah yang pertama-tama membenarkan berita itu.
Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman, hadirin sidang Jumat, bahwasanya karakteristik hamba-hamba yang bertakwa yaitu orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur. Tentunya bagaimana wujud seorang mukmin yang harus menepatinya. Dan juga diterangkan yang ketiga, sifatnya itu adalah al-qanitin, yaitu orang-orang yang tetap taat, yaitu tunduk dan patuh dan tetap pada keyakinannya. Dan juga dikatakan bahwa taat itu adalah continue, yang diiringi rasa khusyuk dan patuh. Artinya tidak hanya kewajiban kita yang kita laksanakan, tapi adanya perenungan dan perintihan atas apa yang kita amalkan ini, maka akan mewujudkan diri seorang mukmin yang ideal dari segi akhlaknya, dan juga termasuk keistiqomahan yang merupakan realisasi daripada qanitin ini. Bahwasanya telah diterangkan dari kisah-kisah yang berharga istri Fir'aun, yaitu Asyah, dan juga Maryam. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa qanitin. Karena bagaimana ketika rintangan yang sangat berat di zaman itu, mereka tetap taat. Ketika Fir'aun dengan sombongnya dan juga dia menyiksa anak-anak laki-laki serta orang-orang yang tidak taat kepadanya, maka Asyah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Maryam, tatkala orang-orang telah memfitnahnya melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang suami, namun ia tetap taat kepada Allah. Itulah wujud daripada ketakwaan, di antaranya dengan taat. Dan juga yang keempat, wal munfikin, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yang ia membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan-jalan ketaatan yang diperintahkan kepada mereka. Di antaranya menjalin ukhuwah, amal, taqarrub kepada Allah, serta memberikan santunan dan menolong orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala beliau saat itu kedinginan, melihat Jibril dalam keadaan aslinya, hingga seolah-olah langit dan bumi terbelah, dan beliau merasa takut saat itu. Maka Khadijah mengatakan, tidaklah, sekali-kali tidak, Allah menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau itu benar-benar orang yang suka menyambung tali persaudaraan, menghormati para tamu, menanggung orang-orang yang membutuhkan, berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu dan orang-orang yang tertimpa musibah. Dan yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar. Di antaranya, setelah ia membuktikan kejujuran imannya dengan infak, maka ia juga beristighfar di waktu sahur. Yang ini juga merupakan kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam, ketika anaknya Yusuf alaihissalam ia ditimpa kecelakaan, dijatuhkan saudaranya ke sumur, dan
benar-benar merasa kehilangan dan bagaimana tangisnya sangat terasa oleh Yakub. Maka Yakub mewasiatkan kepada keturunannya agar beristighfar atas dosa-dosanya, agar meminta ampun atas kesalahan-kesalahan dan kelalaian yang mereka perbuat, dan meminta ampun salah satunya yaitu di waktu sahur, waktu yang dijabah doa, yang rahmat Allah turun saat itu, di mana ketika kita meminta, Allah akan memberinya. Ketika kita berdoa, Allah akan mengijabahnya. Dan ketika kita meminta ampunan, Allah akan mengampuni kita. Itulah sifat-sifat yang disebutkan, karakteristik hamba-hamba orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang semoga kita dimudahkan di dalam masa-masa seperti ini, di dalam masa-masa musibah, untuk senantiasa dalam ketakwaan dan juga dimudahkan untuk memiliki karakter-karakter yang dijanjikan surga kepadanya. Wallahu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha summa stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassirul ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati wal ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma bainahuma. Fis samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah